Bayangkan saja di sekitar kita masih banyak produk atau komoditas yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jika kita punya kreativitas yang tinggi, kita bisa olahnya menjadi barang yang bernilai tinggi. Disinilah salah satu tujuan dari research and development itu. Selain untuk mengasah skill dari R&D kita, juga pastinya bagus untuk memperbaiki CV kita dari preferensinya atau kurikulum free time. Dan yang gak kalah seru, bisa kamu praktekin langsung untuk mengisi kekosongan kamu, untuk mengisi waktu jeda karir di tengah kamu sedang mencari peluang yang baru. Hal ini bisa kamu jadikan momen, jadikan portofolio kamu, dan ceritakan saat interview atau wawancara kerja bersama HRD ataupun user. Jadi simak sampai habis video ini dan langsung chat di kolom komentar kalau ada yang bingung ya. Jadi ada 3 tahap yang perlu kita lakukan ya, yaitu input, proses, dan juga output. Yang mana input ini pertama kali kita lakukan untuk memasukkan apa saja faktor yang perlu kita pelajari, yang perlu kita masukkan, yakni riset pasar dan juga properti bahan. Kita harus paham riset pasar, yaitu kita harus tahu preferensi dari target market kita. Kita tentukan target market kita seperti apa, usianya berapa, gendernya apa, kebiasaan setiap harinya dia apa. Misal kita mempunyai target market usia 17-24 tahun, perempuan atau laki-laki spesifikan. Nah, dari produk yang kita tawarkan nanti, kita tahu preferensi dari target market kita itu. Manfaatkan teknologi ya, di era modern seperti ini, kita bisa lebih cepat untuk memperoleh data sesuai yang kita inginkan. Misal kita mau membuat produk cookies. Nah, dari cookies ini kita menginginkan kita jual, kita sesuaikan dengan preferensi dari target market yang kita inginkan, yaitu perempuan usia 17-24 tahun. Tapi diperjelas lagi, ini usia segini, gender ini, mereka kegiatannya apa? Apakah mahasiswa, kuliah, atau yang sudah bekerja? Sampai kalau bisa, kegiatan atau minat dari mereka itu apa? Misalkan suka drakor. Setelah kita tahu minat dari target market kita ini seperti apa, misalkan cookies yang berwarna coklat matang kehitaman, agak kehitaman dengan rasa manis agak sedikit pahit. Nah, dari situ maka kita harus bisa membuat formula nanti. Kemudian dari preferensi bahan. Nah, dari ini pasti kita membuat produk itu ada bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk diolah. Karena preferensi bahan ini memiliki sifat fisik dari bahan pangan itu yang akan membentuk dari suatu produk bahan pangan. Maka kita list sifat dari bahan-bahan ini seperti apa, dari kimia dan fisikanya seperti apa. Jika terkena panas, terkena dingin, terkena tekanan, itu sifat fisiknya seperti apa, sehingga dia akan mempengaruhi ke tekstur produk akhirnya. Yang pasti tidak hanya tekstur aja ya, tapi rasa, aroma pun juga akan berpengaruh. Poin kedua ini yaitu proses, yang mana meliputi dari eksperimen formula, uji sensoris, perbaikan dan iterasi, dan uji pasar. Jangan salah ya, uji pasar ini masih dalam tahap proses, bukan output. Proses ini yang pertama yaitu eksperimen formula, yang mana kita harus tahu, kita harus bisa menentukan formula komposisi yang terbaik. Nah, untuk bisa mencari, atau sebelumnya kita nggak punya resep ya, istilahnya resep ya untuk membuat produk, terapkan ATM aja, yaitu amati, tiru, modifikasi. Misalkan tadi produk cookies yang akan kita buat ya, search aja di internet, web atau blog yang membahas tentang seputar cookies tersebut. Kemudian catat resep, kemudian dari resep tersebut kita harus bisa menerjemahkannya ke dalam formula, bentuk formula, yaitu persentase. Misalkan tepung terigu 30 kilo, kemudian air 10 liter, dan seterusnya. Tapi jangan sampai ada kata-kata secukupnya. Kita harus bisa membuat persentasenya. Secukupnya ini seberapa? Harus terdeteksi, harus bisa diangkakan dengan jelas. Sehingga nanti kita bisa memformulasikannya untuk sebagai acuan, sebagai standar. Nah, dari formula bahan-bahan tersebut atau resep tersebut, kemudian kita fixkan menjadi standar utama, standar kontrol dulu. Kemudian kita mencari formula untuk prosesnya. Prosesnya seperti apa aja,
Misalkan dikenai panas, suhunya berapa, waktunya berapa lama. Nah, dari komposisi dan juga proses, ini kita menjadikan standar dulu. Standar untuk kontrol. Nah, setelah itu kita ujikan ke proses kedua, yaitu uji sensoris. Nah, dari uji sensoris ini kita akan mengetahui apakah produk yang kita hasilkan tadi dari formula dan juga prosesnya itu menghasilkan produk yang sesuai dengan preferensi yang diinginkan oleh target pasar kita tadi. Kemudian proses yang ketiga yaitu perbaikan dan juga iterasi. Dari hasil uji sensoris yang dilakukan tadi, kita akan melakukan evaluasi untuk mencari di mana kekurangannya. Nah, dari situ kalau ada yang perlu diperbaiki, ada yang kurang, kita melakukan untuk reformulasi. Ya, reformulasi dari komposisinya. Misalkan dari rasa terlalu manis, atau kurang coklat, atau kurang pahit dari rasa coklatnya. Nah, dari situ kita kotak-atik di formula yang mempengaruhi dari rasa manis, dari rasa agak kepahitan dari coklat itu apa. Dari sini kita bisa reformulasi untuk resep, untuk formulanya. Kemudian kita buat lagi, kita standarkan di prosesnya lagi, kita evaluasi di prosesnya, apakah kurang pahitnya itu, apakah suhunya yang kurang sehingga kurang dark atau kurang gelap. Nah, dari perbaikan dan juga iterasi ini kita mengharapkan feedback yang dilakukan sebelumnya, yaitu uji sensoris yang pertama, untuk menyempurnakan formulanya dan juga standar prosesnya. Nah, dari sini kalau sudah oke hasil ujinya, kita tetapkan standar untuk formulanya seperti ini. Kita standarkan untuk prosedurnya, prosesnya seperti ini. Bagaimana caranya kita untuk bisa menstandarkan formula dan juga prosesnya ini? Yaitu dengan memvalidasinya dengan uji pasarnya tadi, yaitu yang proses keempat. Sehingga kita bisa menetapkan untuk instruksi kerja dan juga SOP atau standar operasional prosedur. Nah, dari sini otomatis kita juga belajar tentang QC atau quality control. Bagaimana standar bahan bakunya, bagaimana standar prosesnya, yaitu lebih ke QA juga atau quality assurance. Kemudian tahap yang ketiga yaitu output, di mana outputnya ini yaitu marketing dan distribusi. Tapi bisa juga untuk memperbaiki CV kita. Dari kita belajar R&D, mengasah skill R&D kita juga bisa menemukan proses bahan baku atau formula yang akan berpengaruh secara tidak langsung mengasah skill QC dan juga QA kita, quality assurance dan juga quality control. Kita ini standarnya seperti ini, prosesnya harusnya seperti ini, bahan bakunya harusnya seperti ini yang masuk. Nah, dari segi sisi marketingnya tentunya kita langsung bisa untuk terapkan membuat produk yang sudah tervalidasi pastinya, karena kita sudah melakukan riset pasar, kita ujikan juga. Nah, dari uji ini sudah pasti diterima dan kita sudah punya formulanya seperti apa, prosesnya bagaimana. Jadi kali ini jangan cuma disimak tapi langsung praktekin dan tag saya di LinkedIn saya ada di Glover Rosidin ya. Kalau kamu bisa dari awal membuat formula, menentukan formula hingga memvalidasinya menjadi produk yang siap kamu jadikan jualan. Oke, see you next time. Bye bye.